Jibril minta untuk dibukakan pintu langit penjaga langit pertama, pintu langit pertama namanya Ismail, bukan nabi tapi malaikat, namanya Ismail. Nanya, man bilba, siapa yang lagi di pintu? Jibril. Man ma'aka, siapa yang bersama anda? Muhammad. Awaqad bu'itsa ilaihi, apakah sudah waktunya dimi'rajkan? Dijawab, nah, qad bu'itsa ilaihi. Dari hadis ini para ulama mengambil dalil, luar biasa para ulama ini, bahwa langit itu benda kasif, bisa diketuk pintunya. Kedua, dalilnya bahwa langit itu transparan. Jadi malaikat itu bisa lihat ada orang bersama Jibril, ada orang lain bersama Jibril. Makanya nanya, waman ma'akan, siapa yang bersama anda? Dibukakan pintu langit, di sana ketemu dengan Nabi Adam. Disambut oleh Nabi Adam, kata Nabi, farahhaba bi wa da'ali bi khair. Adam menyambutku dengan hangat dan mendoakanku dengan hal-hal yang baik. Naik ke langit kedua. Ini singkatnya. Bertemu atau disambut dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa bin Maryam. Ini sepupu dua kali. Jadi ibunya Maryam, ya, dan ibunya Yahya, Nabi Yahya itu bersaudara. Sehingga Nabi siapa namanya? Isa. Nah, ibu Nabi Yahya, Isa. Pokoknya begitulah ya. Sepupu dua kali, biar nggak panjang. Naik lagi ketemu dengan Nabi Yusuf. Waqad utiya syatrul husn, diberikan separuh ketampanan. Artinya apa? Seluruh ketampanan yang ada di muka bumi ini kalau dikumpulkan separuhnya ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Kayak apa itu gantengnya itu? Kalau dikumpulkan semuanya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bedanya apa? Jamalu Yusuf maksyuf. Ketampanan Nabi Yusuf itu terbuka, betul-betul memukau. Kalau Jamalu Sayyidina Muhammad itu maksuun bil haibah. Jadi diiringi dengan apa? Kewibawaan yang luar biasa. Nah, di situ bedanya. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang suci, Nabi yang bersih, tidak pernah berzina, tidak pernah niat untuk berzina, tidak pernah sudah mengambil posisi untuk berzina. Ada sebagian orang ceritanya begitu, katanya Nabi Yusuf sudah nyopotin celananya siap berzina, dengan Zalikha atau yang lebih dikenal dengan Zulaikha. Ini seorang nabi nih. Coba kalau ada orang ceramah cerita Syekh Abdul Qadir mau berzina, jamaah yang hadir ini jamaah Qadiriyah, Tarekat Qadiriyah, itu pulang tinggal nama itu orang. Ini seorang nabi, Nabiyun Karim, ya, maka tidak benar orang yang mengatakan kalau Yusuf mau berzina atau ada niat untuk berzina. Ya. Naik lagi ketemu dengan Nabi Idris. Naik lagi disambut oleh Nabi Harun. Naik lagi disambut oleh Nabi Musa. Naik lagi di langit ketujuh disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu beliau bersandar ke Al-Baitul Ma'mur, sebuah tempat sejajar dengan Ka'bah. Setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. Ibadah masuk ke dalam, habis itu keluar, selama hidup tidak pernah balik lagi. Sekali seumur hidup 70.000 kalikan dengan umur hari-hari di dunia. Wih, banyak sekali para malaikat. Jumlah malaikat itu banyak sekali. Bahkan Jibril, Ra'isul Malaikat, tidak tahu jumlah anak buahnya, tidak tahu. Saking banyak. Iya. Yang tahu jumlah para malaikat hanya Allah Ta'ala. Tapi mereka, malaikat ini diciptakan sekaligus.
Jadi nggak ada beranak malaikat beranak, nggak ada. Diciptakan sekaligus atau susulan, sekaligus tapi banyak sekali. Makanya kalau ada orang bilang kalau butir nasi jatuh jadi malaikat, jangan percaya. Kalau ada orang bilang wudhu airnya jatuh-jatuh jadi malaikat, jangan percaya. Sejak kapan malaikat diciptakan dari air, dari dari apa ini, nasi, butiran nasi? Sejak kapan itu? Ada. Ya, banyak para malaikat. Masya Allah. Dalam pertemuan itu Nabi Ibrahim berpesan, ya Muhammad, akhir ummataka minnis salam, sampaikan salamku kepada umat anda. Falyuksiru min ghirasil jannah, hendaknya mereka memperbanyak tanaman di surga. Nabi bertanya, wa mal ghirasul jannah, apa tanaman di surga? Cara nanamnya bagaimana? Dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sebagian riwayat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap orang mengucapkan itu sekali akan ditanamkan pohon di surga, batangnya dari emas. Kalau kapan ketemunya, ya nanti saat di surga. Banyak sekarang. Nanti saat di surga mati dulu. Ini subhanallah ya. Ini kita punya hadis sanadnya nyambung kepada Nabi Ibrahim. Ya Pak ya. Tapi dari Nabi langsung ke Nabi Ibrahim. Punya sanad kita dari hadis ya, itu di Al-Mu'jamul Kabir Tabarani dan lain-lain. Jadi nyambung dari kita sampai kepada Nabi kita Muhammad, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak terputus ya. Ya luar biasa itu. Dalam ilmu hadis, ilmu al-isnad, cakep banget itu. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi, ya, sudah tidak ditemani Jibril, tapi bukan karena kalau Jibril naik kebakar, ya itu riwayat yang tidak sahih, yang mengatakan katanya ya Muhammad juz fa innaka idza ikhtaraqta idza taqaddamta ikhtaraqta wa idza taqaddamtu ikhtaraqtu, katanya. Kalau kamu naik kamu akan nembus, tapi kalau saya yang naik saya akan kebakar, katanya. Enggak benar. Wah, ada malaikat kebakar dari mana? Ya, itu tidak benar. Naik, kemudian tadi ya Nabi melihat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Pohon. Akarnya di langit ke-6, pohonnya menjulang tinggi sampai langit ke-7, bahkan lebih atas dari langit ke-7, bahkan sampai di arah kanan arsy. Itu Sidratul Muntaha. Pohonnya besar, buahnya itu segede gentong-gentong air. Yang dari kampung tahu gentong ya? Gentong air, al-jarrah, al-qullah. Kalau kita dalam fikih kan ada dua qullah. Qullah itu gentong. Dulu di masa Nabi, gentong air itu yang terkenal dari daerah Hajar, salah satu desa di Madinah atau dekat Madinah. Tilal Hajar. Ya, qullah gentong air. Segede itu buah dari Sidratul Muntaha. Daunnya seperti lebarnya telinga gajah. Ya. Ini penuh dengan cahaya-cahaya. Ada kupu-kupu berterbangan di sana yang terbuat diciptakan oleh Allah dari emas. Kupu-kupu emas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi, tadi pakai raf-raf tadi ya, Rafraful Akbar. Mampir ke surga. Dia ketemu para bidadari. Nabi mengucapkan salam kepada mereka, dijawab salam Nabi. Lalu Nabi bertanya, siapa anda ini? Mereka menjawab, nahnu khairatun hisan azwajun liqaumin kiram. Kami perempuan-perempuan cantik jelita, istri para orang-orang mulia penduduk surga. Alhamdulillah. Ini kalau bicara bidadari,
Panjang ini nanti. Bidadari itu bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat. Dalam satu riwayat diciptakan dari saffron, atau saffron ya, yang merah ya. Diciptakan dari itu, tapi bentuknya bentuk manusia perempuan. Bentuknya seperti manusia. Indah banget itu. Cantiknya luar biasa. Indah banget itu. Ya. Penduduk surga itu minimal dapat 2 bidadari. Minimal. Kalau dapat saya untung dia, kita nyesel. Nah di sana nanti Allah Ta'ala hilangkan rasa cemburu itu sudah tidak ada. Karena di surga nggak ada sedih, itu tidak ada. Semuanya gembira, semuanya senang. Ya, semuanya senang, semua gembira. Dalam hadis disebutkan, ya, inna rajula min ahli jannati la yatufu fil yawmi ala mi'ati afra. Jadi penduduk surga itu sehari bisa berhubungan dengan 100 perempuan. Nggak ada lemesnya. Jadi nggak ada cemburu. Kopi ginseng nggak perlu, kopi ginseng. Kopi ginseng nggak perlu. Jadi gambar itu. Tidak keluar mani tapi merasakan nikmat. Masya Allah. Allah. Jadi di surga itu ada hubungan suami istri hakiki, makan hakiki, minum hakiki. Ya, ini kan saya merespon ini beberapa waktu yang lalu muncul kan rame tentang bidadari itu yang ditanya komentarnya politisi ngerti apa tentang agama? Ya, ditanya jawabnya apa? Masa di akhirat masih mikirin selangkangan? Ini orang ngerti Quran hadis apa enggak ini? Di Quran hadis itu loh ada al-hurul ain, jelas-jelas itu. Ya, politisi ditanya masalah agama, politisi yang nggak ngerti agama maksudnya. Ya, nggak pada tempatnya itu. Ya, benar di akhirat nanti ada jima hakiki, akal hakiki, syurab hakiki, beneran. Tapi tidak ada buang air. Tidak ada buang air. Tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Makanan minuman keluar seperti keluarnya keringat kita, tapi nggak bau busuk. Terus pokoknya seneng aja lah di surga itu. Nabi Yang kedua itu yang penting itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat masuk surga itu dengar suara-suara. Nabi tanya, itu suara siapa? Suara Bilal. Allah. Ya, nah, kita semua sudah tahu. Bukan berarti kok waktu itu Bilal sudah di surga, bukan ya. Artinya ini gambaran, semuanya gambaran. Yang diperlihatkan kepada Nabi tadi hampir semuanya itu gambaran-gambaran. Ya. Nah, sementara penduduk surga aslinya dengan jasad dan roh belum ada, ya, dengan rohnya saja ada, tapi kalau dengan jasad dan roh belum ada. Dari atas saya ketujuh, Nabi juga diperlihatkan neraka yang posisinya di bawah bumi ke-7. Allah kuasa menjadikan pandangan Nabi bisa melihat dengan jelas neraka dan gambaran penduduk neraka nanti. Nabi jelaskan, ittala'tu 'alan nar fara'aitu aktsara ahliha nisa. Saya lihat neraka kebanyakan penduduknya perempuan. Masya Allah. Ditanya, Nabi pernah ditanya dalam satu kesempatan, bima ya Rasulullah, kenapa? Yakfurna, dijawab oleh Nabi. Hal yakfurna billah, mereka kufur kepada Allah. Yakfurna al-ashir wa yukthirna al-la'n. Kenapa? Sebab banyak perempuan masuk neraka. Yukthirna al-la'n, suka melaknat. Wa yakfurna al-ashir, suka mengingkari kebaikan suami. Hati-hati. Hati-hati. Ya, ini peringatan. Berantem tuh. Ya, berhidup berumah tangga 10 tahun, 20 tahun, sekali lagi nggak benar, lupa semua kebaikan,
adalah suami. Itu tidak pada tempat. Dengerin Buya. Hanya suaminya mau pipis dulu ini. Kemudian Nabi bertemu dengan banyak malaikat. Semua malaikat mengingatkan kepada Nabi, alaika bil hijamah, alaika bil hijamah. Ya, Iya. lakukan hijamah. Bekam Kayak musim. kan ada. Kayak musim. Lakukan bekam. Masya Allah. Jadi bekam ini manfaatnya besar sekali. Para malaikat yang bertemu dengan Nabi semuanya mengingatkan, menekankan pentingnya hijamah. Ya, nah, memang ini harus kaitannya dengan yang ahli ya, bukan nasab. Ya, karena kadang obat itu nggak cocok untuk semua penyakit. Kadang untuk penyakit tertentu, ya nggak cocok untuk penyakit tertentu dan seterusnya. Jadi ini beberapa ini ya keajaiban perkara luar biasa yang diperlihatkan kepada Nabi saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya tentunya nggak bisa kita bahas semuanya, tapi apa yang sudah kita sampaikan cukup mewakili apa yang disebutkan dijelaskan oleh